Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dirahmati oleh Allah dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita waktunya belajar bahasa Arab, melanjutkan materi yang kemarin yang sebelum Meet. Sekarang kita akan belajar bab 6 Ad-Darsus Sadis Al-Usratu fil Bait di halaman 74. Kita akan belajar tentang materi yang berjudul Al-Usratu fil Bait yang artinya keluarga di dalam rumah. Boleh dibuka dulu, boleh disiapkan dulu buku cetaknya, pensilnya, penghapusnya, dan alat tulis lainnya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan dibuka halaman 74. Nanti kita akan mengartikan satu persatu bacaan dari Ana tilmizun nasyitun sampai Raudatil Atfal. Nah, ini nanti bacaan yang ada di halaman 74 ini nanti kita artikan bersama-sama. Artinya boleh ditulis di bawah huruf Arabnya atau juga boleh ditulis di buku tulisnya masing-masing. Cuman, Abi lebih menyarankan kepada anak-anak untuk menulis artinya di bawah huruf Arabnya agar mudah dipahami dan mudah dipelajari nantinya. Nanti setelah kita mengartikan bacaan ini, kita nanti mengerjakan tugas. Di situ nanti ada tugas pertama dan tugas kedua. Ya, di mana tugas pertama ini nanti kita akan menjawab 5 soal dengan menggunakan bahasa Arab dan 5 soal mengartikan ke dalam bahasa Arab juga. Yuk, teman anak-anak semuanya kita artikan satu persatu. Mulai dari ana tilmizun nasyitun. Ana artinya adalah saya, tilmizun murid laki-laki, nasyitun giat. Jadi, arti dari ana tilmizun nasyitun adalah saya murid yang giat. Oke, boleh ditulis dulu artinya di bawah huruf Arabnya atau boleh juga ditulis di buku tulisnya masing-masing. Setelah ditulis kita lanjut arti yang berikutnya. Azhabu, saya pergi, ilal madrasati, ke sekolah, fis sa'ati sabi'ah, pada jam 7, kulla sobahin, setiap pagi. Jadi, arti dari azhabu ilal madrasati fis sa'ati sabi'ah, kulla sobahin adalah saya pergi ke sekolah pada jam 7 setiap pagi. Ya, kita baca dulu dari ana tilmizun nasyitun sampai kulla sobahin. Yuk. Ana tilmizun, aduh. Ana tilmizun nasyitun azhabu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ah kulla sobahin. Artinya, saya murid yang giat. Saya pergi ke sekolah pada jam 7 setiap pagi. Boleh di-pause dulu kalau nulis artinya belum selesai, kemudian videonya sudah mengartikan kata yang berikutnya, di-pause dulu. Nanti kalau sudah selesai dilanjut lagi. Yuk lanjut baiti. Baiti qaribun minal madrasah. Baiti rumah, qaribun dekat, minal madrasati dari sekolah. Jadi arti dari baiti qaribun minal madrasati adalah rumahku dekat dari sekolah. Oke, boleh ditulis dulu. Setelah itu kita lanjutkan kalimat berikutnya. Askunu, saya tinggal ma'ailati bersama keluargaku. Abi, ayahku, wa ummi dan ibuku, wa ukhti dan saudara perempuanku. Bisururin dengan bahagia. Jadi askunu ma'ailati abi wa ummi wa ukhti bisururin adalah saya tinggal bersama keluargaku dalam kurung ayah, ibu dan saudara perempuanku dengan bahagia. Boleh ditulis dulu, kemudian kita lanjut.
di kalimat berikutnya. Baiti, apa tadi baiti? Baiti, rumahku. Jamilun, indah. Boleh indah, boleh bagus. Baiti jamilun wa nazifun, dan bersih. Jadi artinya baiti jamilun wa nazifun, rumahku bagus dan bersih. Amamahu, kata berikutnya, amamahu, di depannya, sahatun, teras, wasi'atun, yang luas. Fiha, di dalamnya, asjarun, pepohonan, wa azharun, dan bunga-bunga, mutanawwi'atun, yang bermacam-macam. Jadi arti dari amamahu sahatun wasi'atun, fiha asjarun wa azharun mutanawwi'atun, adalah di depannya teras yang luas. Di dalamnya ada pepohonan dan bunga-bunga yang bermacam-macam. Selanjutnya, abi yarushul al-asjaro wal azharo kulla yaumin. Abi, ayahku, yarushu, merawat, al-asjaro, pepohonan, wal azharo, dan bunga-bunga, kulla yaumin, setiap hari. Jadi arti dari abi yarushul asjaro wal azharo kulla yaumin adalah ayahku merawat pepohonan dan bunga-bunga setiap hari. Oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Boleh ditulis dulu artinya di bawah huruf Arabnya. Kemudian kalau sudah kita lanjut kembali. Di situ terdapat kalimat yang berbunyi ummi tuhaddirut ta'ama fil matbah wa ana asa'iduha. Ummi, ayah, ibuku, maaf. Ummi, ibuku, tuhaddirut ta'ama. Tuhaddiru, menyiapkan. At-ta'ama, makanan. Fil matbahi, di dapur. Wa ana, dan saya, asa'iduha, membantunya. Jadi arti dari ummi tuhaddirut ta'ama fil matbah wa ana asa'iduha adalah ibuku menyiapkan makanan di dapur dan saya membantunya. Oke, boleh ditulis dulu artinya di bawah huruf Arabnya. Kemudian kita next ke kalimat berikutnya yang terakhir yaitu yang berbunyi wa ukhti tadrusu fi raudatil atfal. Wa ukhti, dan saudara perempuanku, tadrusu, belajar, fi raudatil atfali, di taman kanak-kanak, boleh disingkat di TK. Jadi arti dari wa ukhti tadrusu fi raudatil atfali adalah dan saudara perempuanku belajar di TK. Baik, itulah tadi al-qiraah atau bacaan yang sudah kita artikan yang berada di halaman 74 tadi. Boleh ditulis dulu semuanya artinya, kemudian dibaca arafnya, kemudian setelah dibaca arabnya, dibaca terjemahannya agar ingat selalu ketika nanti ujian dipermudah dalam mengerjakan semua tugas-tugasnya. Yuk lanjut, setelah kita mengartikan al-qiraah atau bacaan tadi, kita ada tugas pertama. Di situ tugas pertama terdapat 5 soal. Soal pertama untuk contoh boleh. Abi bacakan nomor 1. Man anta. Man, siapa? Anta, kamu. Jadi arti dari man anta adalah siapa kamu? Nah, tadi di al-qiraah terdapat bacaan ana tilmizun nasyitun. Artinya saya murid yang giat. Nah, berarti jawabannya adalah jawaban dari nomor 1. Man anta, siapa kamu? Saya murid yang giat. Cuman harus ditulis Arabnya dan menggunakan huruf hijaiyah. Jadi jawabannya ana tilmizun nasyitun. Kemudian nomor 2, 3, 4, dan 5 itu semua jawabannya terdapat di halaman 74 tadi di al-qiraah. Abi akan mengartikan nomor 2, 3, 4, dan 5.
Abi artikan dulu dari yang nomor 2. Hal tadhhabu ilal madrasati fi sa'atis sabi'ah kulla sabahin. Apakah kamu pergi ke sekolah pada jam 7 setiap pagi? Nah, jawabannya ada tadi di halaman 74. Kemudian Nabi artikan yang nomor 3. Hal baituka qaribun minal madrasah? Apakah rumahmu dekat dari sekolah? Nomor 4. Man yarushu al-asjara wal azhara kulla yaumin? Siapa yang merawat pepohonan dan bunga-bunga setiap hari? Lanjut nomor 5. Aina ukhtuka tadrusu? Di mana saudara perempuanmu belajar? Nah, ini tugas pertama ini ditulis di buku tulis, kemudian dijawab menggunakan bahasa Arab dan menggunakan huruf hijaiyah. Tidak perlu difoto dan dikirim ke Abi. Nanti tugas ini akan Abi nilai ketika kita sudah masuk dan belajar kembali di kelas masing-masing. Nanti buku tulisnya dikumpul. Nah, di situ nanti Abi akan menilai tugas satu ini. Kemudian ada tugas lagi yang kedua. Tugas kedua adalah terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Nah, nomor 1 sampai 5 ini juga ada di halaman 74 yang sudah kita artikan tadi. Makanya kenapa Abi tadi suruh baca artinya dari awal sampai selesai, karena agar kalian mengerti, agar kalian tahu dalam menerjemahkan tugas kedua ini. Yang nomor 1, rumahku dekat dengan sekolah, ada. 2, rumahku indah dan bersih, juga ada tadi. 3, 4, dan 5 juga ada. Nah, ini tugas kedua ini sama dengan tugas yang pertama, ditulis di buku tulisnya masing-masing dan diartikan ke dalam bahasa Arab menggunakan huruf hijaiyah. Tidak perlu difoto dan dikirim ke Abi, cukup dikerjakan di buku tulis dan nanti akan Abi nilai ketika kita sudah belajar dan masuk kembali di dalam kelas masing-masing. Ya, oke, boleh dikerjakan. Setelah dikerjakan tugas pertama, tugas kedua selesai. Ingat dibaca lagi terjemahannya biar ingat terus ketika ujian nanti mudah dalam mengerjakan soal. Nah, untuk anak-anak yang sudah mengerjakan soal, sudah belajar, jangan lupa manfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul kepada keluarga, ayah, ibu, saudaranya yang masing-masing, saling membantu, baik bantu ayah, baik bantu bunda, dan jangan lupa sholat 5 waktu terus dilanjutkan karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Baik anak-anak, terima kasih sudah mau belajar bahasa Arab bersama-sama Abi. Walaupun kita tidak bertemu, tapi insya Allah dalam waktu dekat nanti kita akan bertemu di SDIT Baitul Jannah. Tetap jaga kesehatan, pola makan yang sehat. Setiap hari jangan lupa olahraga juga, karena olahraga itu penting demi kesehatan kita. Kesehatan itu mahal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.